Saudara, katekismus kita sedang membahas pengakuan iman rasuli, dan di bagian pengakuan tentang Tuhan Yesus ada kalimat tentang Dia yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan itu yang kita bahas hari ini. Saudara, beberapa orang merasa agak aneh kenapa nama Pontius Pilatus sampai dimasukkan ke dalam pengakuan iman rasuli, dan tiap minggu kita sebut nama dia, saudara. Apa pentingnya Pontius Pilatus? Saudara, Pontius Pilatus adalah gubernur Romawi atas provinsi Yudea pada waktu itu, dan namanya hanya muncul sekilas di dalam Injil, tetapi di dalam bagian yang sangat klimaks, yaitu ketika Yesus akan disalib. Karena orang Yahudi sekalipun dijajah oleh orang Romawi, mereka punya mahkamah agama sendiri yang berhak mengadili persoalan agama mereka, tetapi mereka tidak berhak menjatuhkan hukuman mati atas seseorang. Itu sebabnya ketika mahkamah agama mereka memutuskan Yesus harus dihukum mati, mereka membawa Yesus kepada Pontius Pilatus dan minta supaya dia yang menjatuhkan hukuman mati. Dan Pontius Pilatus, saudara, dengan cuci tangan paling celaka sepanjang sejarah, dia mengizinkan mereka membunuh Yesus. Tapi saudara, mengapa nama dia perlu dimasukkan ke dalam pengakuan iman rasuli? Saudara, Yesus diadili oleh Pontius Pilatus dan tidak ditemukan kesalahan, tetapi tetap diserahkan untuk dicambuk dan disalibkan. Dan ini menjadi tanda betapa Yesus diperlakukan tidak adil dan betapa Yesus merendahkan dirinya. Karena di bawah pemerintahan seorang berdosa bernama Pontius Pilatus, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, menderita sengsara. Saudara, maka kalau kita bicara soal ketidakadilan yang kita terima di dalam dunia, Yesus sudah pernah menanggungnya dan dia mengerti apa yang kita alami. Kalau kita bicara soal merendahkan diri, Yesus sudah pernah melakukannya sampai titik terendah. Dan Yesus menderita sengsara bukan hanya di atas salib, tetapi seluruh hidupnya. Saudara, Yesus adalah Allah pencipta dunia ini, dan bayangkan penderitaan Yesus ketika dia menjadi manusia. Pertama, secara natur, saudara, Allah sangat beda dengan manusia. Kalau kita menjadi tikus misalnya, saudara, bayangkan betapa menderitanya kita. Tapi kita masih sama-sama ciptaan. Dan ini adalah pencipta menjadi ciptaan. Yang kedua, saudara, secara emosi, saudara, dia mengalami penolakan keluarga. Yesus mengalami pengkhianatan dari murid-muridnya. Dia capek hati melihat bebalnya murid-muridnya. Dia mengalami banyak hal, bahkan lebih daripada kita. Saudara, bayangkan Allah hidup di tengah-tengah manusia berdosa. Dia tahu pikiran manusia yang sedang melawan Tuhan. Dia tahu jahatnya orang-orang ini, dia tahu jahatnya orang-orang itu, dia tahu bencinya manusia kepada Allah. Dia hidup di situ di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, saudara, secara fisik, penderitaan yang dialami Yesus, saudara, sejak lahir sebagai manusia dia menjadi terbatas. Tangan yang menciptakan dunia harus belajar merangkak di tanah. Allah menjadi bisa lapar, bisa ngantuk, bisa sakit. Allah menjadi bisa dipukuli, dicambuki, dan akhirnya disalib. Tapi di atas semua itu, penderitaan sebagai Allah yang menanggung dosa itu tidak akan pernah kita mengerti. Penderitaan Yesus berada di tengah-tengah manusia berdosa itu saja sudah tidak bisa kita mengerti. Dan kita lebih tidak bisa mengerti lagi ketika Yesus harus menanggung murka Allah di atas salib. Seluruh dosa seperti dipindahkan kepada dia, dan kita tidak akan pernah bisa mengerti itu. Saudara, maka seperti dikatakan oleh katekismus ini, bahwa selama Yesus hidup di dunia ini, tapi terutama pada akhir hidupnya, dia menanggung murka Allah atas dosa semua manusia pada tubuh dan jiwanya. Saudara, Yesus tidak datang ke dunia untuk dirinya. Yesus tidak menderita karena dirinya yang berdosa. Yesus menderita seluruhnya dari sejak datang ke dunia sampai mati di salib untuk menanggung murka Allah atas dosa kita, bukan dosa dia. Dan katekismus kita, saudara, menutup dengan kalimat, dengan menjadi korban penebusan satu-satunya. Dia menebus tubuh dan jiwa kita dari hukuman kekal dan memperoleh bagi kita anugerah Allah, kebenaran dan hidup yang kekal. Yesus menderita, menanggung hukuman kita supaya kita yang percaya tidak perlu lagi menanggung hukuman kekal, tetapi kita menerima anugerah. Kita menerima kebenaran. Kita yang tidak benar menerima kebenaran Kristus, dan kita menerima hidup yang kekal. Biarlah kiranya kasih Tuhan terus menerus menggerakkan kita untuk hidup bagi Dia.